Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akbar. Kali ini saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang ASN terhadap diri dan lingkungannya sebagai bagian dari bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, serta kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks ASN, wawasan kebangsaan memiliki implikasi langsung terhadap sikap dan perilaku kerja antara lain. Menjaga netralitas ASN dalam dinamika politik praktis, mengutamakan pelayanan publik tanpa diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan, dan lalu menjadi perekat dan pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, wawasan kebangsaan juga menuntut ASN untuk memiliki kesadaran geopolitik dan sosial, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang dapat mempengaruhi identitas nasional. Dengan ini, kurangnya wawasan kebangsaan pada ASN dapat berdampak pada munculnya sikap sektoral, diskriminatif, hingga konflik kepentingan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, internalisasi nilai kebangsaan menjadi hal yang sangat krusial untuk negara. Kedua, nilai-nilai bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks ASN, nilai bela negara diwujudkan dalam bentuk profesionalisme dan integritas kerja. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air, yaitu ASN menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada negara. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu ASN memahami peran strategisnya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. 3. Setia kepada ideologi negara, yaitu menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Keempat, rela berkorban, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi kepentingan negara. Kelima, kemampuan awal bela negara yang meliputi kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan kemampuan menghadapi situasi darurat. Dalam ini implementasi nyata di lingkungan ASN, yaitu 1. Dalam pelayanan publik dengan memberikan pelayanan cepat, tepat, dan transparan, lalu tidak membedakan latar belakang masyarakat dan menghindari pungutan liar. 2. Dalam tata kelola pemerintahan, yaitu dengan menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lalu menjaga akuntabilitas dan transparansi, dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Ketiga, dalam kehidupan organisasi, yaitu menjaga solidaritas dan profesionalitas, lalu menghindari konflik internal yang merugikan instansi, dan menjunjung tinggi etika birokrasi. Keempat, dalam konteks digital, yaitu 1. Tidak menyebarkan hoaks, lalu menjaga keamanan data dan informasi negara, dan bijak dalam bermedia sosial. Dengan ini, implementasi nilai bela negara di lingkungan ASN sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap ASN. Dan ASN yang tidak berintegritas dapat merusak legitimasi pemerintah. Topik ketiga yaitu isu kontemporer, yaitu perkembangan zaman menghadirkan berbagai isu strategis yang harus dihadapi ASN, antara lain disinformasi dan hoaks. Perkembangan media sosial mempermudah penyebaran informasi yang belum tentu benar. ASN harus menjadi agen klarifikasi dan penyampai informasi yang kredibel. 2. Radikalisme dan intoleransi, yaitu ancaman ini dapat masuk ke lingkungan birokrasi dan mengganggu netralitas ASN. Oleh karena itu, penguatan nilai kebangsaan sangat penting. 3. Digitalisasi birokrasi, yaitu transformasi digital menuntut ASN untuk memiliki literasi teknologi seperti penggunaan sistem e-government, pelayanan berbasis digital, dan keamanan cyber. 4. Krisis kepercayaan publik. Kasus korupsi dan pelayanan buruk dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 5. Globalisasi dan disrupsi. Persaingan global menuntut ASN untuk adaptif,
inovatif, dan mampu berpikir strategis. Dengan ini ASN tidak lagi hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai problem solver dan agen perubahan yang mampu merespon isu secara cepat dan tepat. Kesiapsiagaan bela negara pada ASN. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi siap siaga ASN dalam menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Jenis-jenis ancaman non-militer seperti hoaks, radikalisme, krisis ekonomi, serangan cyber, alam seperti gempa, banjir, tsunami, dan lain-lain. Sosial seperti konflik masyarakat. 2. Bentuk kesiapsiagaan ASN. Pertama, kesiapan mental dan ideologi. Kedua, memiliki loyalitas terhadap negara. Ketiga, tidak mudah terpengaruh ideologi yang bertentangan. Keempat, kesiapan profesional. Kelima, menguasai kompetensi sesuai bidang. Keenam, siap bekerja dalam kondisi darurat. Ketujuh, kesiapan digital. Kedelapan, memahami keamanan informasi. Kesembilan, mampu mengelola sistem digital pemerintahan. Ke-10, kesiapan koordinatif. Ke-11, mampu bekerja sama lintas sektor. Dan terakhir, responsif terhadap situasi krisis. Pembelajaran ini memberikan pemahaman bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa. Bela negara bukan hanya konsep, tetapi harus diwujudkan dalam tindak nyata sehari-hari. Dengan itu, saya menyadari bahwa tantangan ASN ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan integritas tinggi, kemampuan adaptasi, komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan melakukan tindak lanjut sebagai bentuk implementasi, saya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional, menjaga integritas, dan menolak segala bentuk KKN. Mengembangkan kompetensi digital, menjadi agen penyebar informasi yang benar, dan lalu berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian penjelasan learning journal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.